Oke nih Jang, pada petualangan kali ini saya akan masuk lagi ke dalam hutan untuk mancing di sungai yang besar. Kali ini saya akan mancingnya itu di hulu sungainya. Soalnya kata orang-orang di sungai yang ini tuh lagi banyak ikannya. Ya saya jadinya pengen mencoba lah. Tapi pas saya kesini itu airnya lagi pasang. Soalnya hujannya itu sudah 3 hari 3 malam gak berhenti-berhenti. Jadinya ya pasang juga lah itu airnya. Tapi enaknya kalau mancing di sungai yang lagi pasang begini itu kita ngelebarnya gak usah jauh-jauh soalnya ikannya pada ngumpul di pinggiran begitulah Oke ceritanya Jang. Jang, ya apa namanya? Tepat seperti dugaan saya ya, airnya itu lagi pasang. Dan pasangnya itu melebihi perkiraan ya, kirain pasangnya itu kayak pasang biasa-biasa aja. Tapi ternyata ini lebih besar dari biasanya. Kemungkinan itu di arah hulu ada hujan yang sangat lebat. Sini juga hujan sih, tapi hujannya itu kecil. Saya kira itu airnya nggak bakal pasang sebesar ini. Ini udah terlalu besar lah. Tapi ya saya akan coba untuk mancing, siapa tahu ikannya itu pada ngumpul di pinggir. Tapi sebelum mancing kita harus mencari umpannya terlebih dahulu. Untuk umpannya seperti biasa saya akan pakai cacing kandang sapi. Oh ya, pas di sini itu kemarin katanya ada yang pasang tajur dan dia dapat ikan sidat yang ukurannya sangat besar. Kira-kira bobotnya itu sekitar 1,5 kg. Wah, aduh, segede gimana tuh ikan sidat 1,5 kg? Soalnya saya belum pernah melihat ikan sidat yang sangat besar. Biasanya saya dapatnya cuman yang kecil-kecil saja. Oke lanjut nih, di sini pertama perjalanan saya bertemu sama teman saya yang lagi mencari pakan ternak. Waduh, semangat sekali dia Jang. Teman saya Jang habis ngambil makan ternak nih. Semangat Jang. Ya begitulah Jang, tapi seperti itu saya sangat takjub sama dia. Soalnya dia itu pekerja keras dan tidak pernah mengeluh sama sekali. Jadinya saya sangat respect lah sama dia. Cuaca yang sangat mendung, diperkirakan akan turun hujan, tapi saya akan terus berlanjut untuk mancing. Soalnya sudah terlanjur juga masuk ke dalam hutan kan Jang. Kalau pulang ya nantinya agak bakal nyesel jadi gitu ya. Di sini saya bertemu seorang yang lagi duduk di saung. Soalnya dia itu punya ternak sapi di sini nih. Jadinya saya akan mencari cacingnya itu di sapi, bukan di sapi sih, di belakang kandang sapinya begitulah. Banyak juga yang bertanya kenapa harus pakai cacing kandang sapi, kenapa tidak pakai cacing biasa. Di sini saya akan jelaskan. Kalau pakai cacing biasa itu ikannya gak pada mau makan. Tapi kalau pakai cacing kandang sapi itu ikannya sering makanin banget. Soalnya cacing kandang sapi itu aromanya agak sedikit anyir, beda sama cacing biasa. Jadinya kalau pakai cacing kandang sapi itu seperti memikat ikan untuk memakan, begitulah ceritanya Jang. Soalnya saya juga tahu ini itu dari orang dulu-dulu, begitulah ceritanya. Dan setelah dirasa cukup, saya pun melanjutkan perjalanan untuk menuju spot mancingnya. Soalnya masih jauh juga lah begitu. Setelah sekian lama akhirnya saya juga dapat cacingnya lumayan cukup. Ini saya akan pergi ke spot mancingnya. Tapi untuk jalannya itu ya harus melewati rumput-rumput seperti ini nih. Jadi ya buat kalian harus hati-hati ya. Soalnya kalau di rumput-rumput begini tuh banyak hewan buas seperti ular dan yang lain-lain lah. Pokoknya harus hati-hati lah. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang, saya sampai juga di spot mancing. Tapi di sini saya bertemu teman saya. Katanya dia menemukan jaring dan dia pengen pasang lah itu jaringnya. Siapa tahu dapat ikan katanya begitu. Dan di sini saya juga langsung menyiapkan pancingan saya, pasang sini, pasang situ, terus pasang umpan juga. Soalnya saya sudah pengen buru-buru untuk mancing. Buat kalian kalau mancing di pinggir sungai, apalagi sungainya lagi pasang begini, itu harus hati-hati aja ya. Harus lihat situasi, lihat keadaan, takutnya ada cicak besar yang bersandar di bawah begitulah. Tapi kalau di kampung saya itu aman Jang, nggak ada cicak besar. Tapi kalau cicak yang kecil seperti biawak itu banyak lah.
Tapi setelah ditunggu lama, pancingan saya itu gak ada sambaran ikan sama sekali. Malahan satu pancingan saya itu malah terlilit di rerumputan yang ada di bawah air. Dan saya paksa tarik, alhasil ya putus juga lah itu pancingannya. Aduh, aduh. Pokoknya karena di spot yang barusan itu terlalu banyak sampah, bukan sampah sih, terlalu banyak. Jadi kayak di bawahnya itu ada rumput ya, kemungkinan jadinya pancingan saya tersangkut lah, dan satu putus. Daripada ntar yang satu lagi putus, mendingan saya pindah spot lah. Ya cuman sekarang bergantung pada yang satu ini nih. Semoga saja yang ini tuh gacor ya Jang ya. Saya akan mencobanya di spot yang ada sungai kecilnya gitu. Kemungkinan kalau lagi pasang begini ikan pada ngumpul di sana. Ya saya akan cobalah. Di depan situ kalau lagi surut itu tempat istirahat saya kalau lagi pasang tajur. Tapi sekarang tempat istirahatnya itu terendam air soalnya lagi pasangnya itu besar sekali. Dan perahu sama rakit juga ditaruh di atas. Kalau ditaruh di air nantinya akan terbawa air dan hanyut lah itu perahunya. Bisa-bisa hilang juga lah. Dan di sini saya telah sampai di spot yang kedua. Di sini saya mancingnya itu di sungai yang ada aliran sungai kecilnya. Biasanya ikannya itu akan pergi ke aliran sungai yang kecil ini. Soalnya aliran sungai yang kecil ini itu agak jernih. Jadinya ikannya pasti bakal mencari ke air yang jernih. Tapi di sini sayang sekali baru juga beberapa menit saya mancing itu hujannya sudah mulai turun dan saya pun harus kembali ke saung untuk berteduh terlebih dahulu dan pancingan saya akan biarkan di sini, siapa tahu pas saya ke atas itu ada ikan yang makan lah Jang. Oke Jang. Karena kan cuaca juga sudah mulai turun ya hujannya, jadi kita akan berhenti dulu di saung sama teman-teman. Dia juga ada di saung. Jadi pancingan saya ditaruhnya di bawah itu. Di situ jadinya kita akan menunggunya dari atas saja, soalnya kelihatan juga. Dikarenakan hujannya agak cukup lama, di sini kami berbincang-bincang dan bertanya-tanya siapa sih katanya yang kemarin dapat ikan sidat yang begitu besar. Dan di sini teman saya bilang, "No, itu orangnya yang di depan gitu." Katanya dialah yang dapat ikan sidat. Aduh, saya kira siapa lah gitu. Terus langsung dia bercerita, tanya dapatnya ini itu, terus ya kemungkinan hasilnya dia jual juga lah itu ikan sidatnya. Ya sayang sekali lah saya nggak dapet videonya, begitulah. Aduh, kacau sekali. Dan setelah hujannya reda, saya pun langsung melanjutkan untuk mancing. Tapi mancing kali ini saya akan duduknya itu di rakit dan akan melemparnya ke sungai yang besar. Buat kalian kalau belum terbiasa seperti ini, jangan melakukan ya Jang ya, soalnya ngeri juga lah begitu. Soalnya sungai ini itu sangat dalam dan airnya juga sangat deras. Kalau jatuh ya bisa-bisa kita tenggelam dan terbawa arus. Ujung-ujungnya ya pasti meninggoy lah. Dan baru juga saya mancing, hujannya turun lagi Jang. Waduh, kacau sekali. Saya pun tidak mendapatkan ikan. Soalnya mancingnya baru juga sebentar, terus hujannya turun lagi. Mancing lagi, turun hujan lagi. Ya gimana lah, soalnya di kampung saya itu lagi masuk musim penghujan. Dan setelah 2 jam lamanya akhirnya hujannya berhenti juga dan cuacanya juga sudah mulai cerah. Di sini saya melanjutkan untuk mancing lagi Jang. Di sini saya akan mancingnya di tempat yang tadi, yaitu di atas rakit. Soalnya tadi juga banyak sambaran ikan tapinya nggak dapat. Kemungkinan hanya ikan kecil yang makannya, begitulah. Dan akhirnya setelah penantian yang cukup lama saya dapat sambaran dan di sini saya strike ikan maser Jang. Waduh, mantap sekali. Ini satu dibuang. Review guys. Coba ya. Ada banyak. Wader. Ini orang iri.
Dikarenakan hari juga sudah semakin sore dan saya pun nggak dapat sambaran lagi, dan di sini teman saya yang tadi itu dapat ikannya cukup banyak, dan yang saya dapatkan akan digabungkan ke punya dia biar dibawa pulang untuk digoreng kering. Begitulah Jang. Sebenarnya saya juga dapatnya agak banyak, yaitu 5 ekor Jang. Tapi yang 3-nya itu berhasil lepas dan yang 2-nya itu berhasil diselamatkan. Jadinya saya akan kasihnya itu ke dia biar dibawa pulang. Oke, Gitulah. dikarenakan hari sudah semakin sore dan kami pun cuma dapat sedikit ya. Dan kami pun memutuskan untuk pulang. Sampai darah mah. Nah, akhirnya dapat aja segini, Jang. Ya meskipun dapatnya cuma sedikit, tapi tetap kami syukuri lah Jang. Soalnya mancing di pedalaman hutan itu sangat seru sekali. Kita bisa melihat pemandangan alam, terus juga menghilangkan penat dan stres yang ada di kepala. Jadinya sangat segar lah gitu ya. Oke, Jang, kemungkinan dicukupkan sekian ya ngebolang hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu mata pancing.